Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan pembelajaran IPA untuk kelas 9. Pada pertemuan perdana ini, kita akan membahas materi awal tentang kemagnetan. Baik, sebelumnya kita akan lihat dulu untuk peta konsep submaterinya. Pada materi kemagnetan ini ada 6 submateri yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu sifat-sifat magnet, kemudian pembuatan magnet, medan magnet, produk teknologi yang memanfaatkan kemagnetan, selanjutnya adalah gaya Lorentz, dan yang terakhir adalah kemagnetan bumi. Untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas 2 submateri saja, yaitu sifat-sifat magnet dan pembuatan magnet. Kita awali pembahasannya mulai dari gambar berikut ini. Perhatikan, ini adalah gambar sebuah magnet. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Setiap magnet mempunyai sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan merupakan kemampuan benda dalam menarik benda-benda lain di sekitarnya. Selanjutnya kita akan bahas dulu tentang asal-usul kemagnetan. Tahukah kalian bahwa kata magnet ini diambil dari nama daerah di Asia, yaitu Magnesia. Di Magnesia, bangsa Yunani menemukan sifat magnetik dari sebuah bebatuan yang mampu menarik biji besi. Kemudian, bangsa Cina ini sudah menggunakan petunjuk arah kompas magnetik untuk menunjukkan arah geografis bumi. Dipakai dalam pelayaran kira-kira mulai tahun 1200. Baik, selanjutnya kita akan bahas berdasarkan sifat kemagnetannya. Jenis bahan itu dibedakan menjadi 2 bahan, yaitu bahan magnetik dan bahan non-magnetik. Kita akan lihat yang pertama yaitu bahan magnetik. Ini disebut dengan ferromagnetik, yaitu bahan yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet, kemudian bisa dibuat menjadi magnet. Contohnya adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang berikutnya adalah bahan non-magnetik. Bahan non-magnetik ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama disebut dengan bahan paramagnetik. Bahan paramagnetik ini adalah bahan yang ditarik dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Ini contohnya adalah aluminium, kemudian platina, dan juga tembaga. Yang kedua adalah bahan diamagnetik. Bahan diamagnetik ini adalah bahan yang ditolak oleh magnet dan tentu saja tidak dapat dibuat menjadi magnet. Contohnya adalah seng, bismut, emas, kemudian merkuri, dan sebagainya. Kemudian pada bahan ferromagnetik tadi ada istilah yang disebut dengan magnet elementer. Jadi apa itu magnet elementer? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Magnet elementer ini merupakan magnet-magnet kecil yang menyusun sebuah magnet. Jadi untuk bahan ferromagnetik tadi yang contohnya adalah besi, baja, nikel, dan kobalt, itu adalah bahan-bahan yang bisa dibuat menjadi magnet. Kenapa? Karena di dalamnya itu terdapat magnet-magnet elementer, yaitu magnet-magnet kecil yang menyusun sebuah magnet. Nah, ini ada seorang ilmuwan fisika yang bernama Weber. Ini mengemukakan hipotesanya tentang kemagnetan besi dan baja. Jadi, menurut Weber, magnet elementer tadi dilambangkan dengan tanda panah kecil ini, di mana yang dilihat oleh Weber ini hipotesanya tentang kemagnetan atau magnet elementer pada besi dan baja. Besi dan baja ini terdiri dari atom-atom magnet, jadi magnet-magnet kecil yang disebut dengan magnet elementer. Kemudian besi dan baja yang tidak bersifat magnet atau belum bersifat magnet, maka susunan magnet elementernya adalah tidak teratur seperti gambar ini. Jadi ini besi atau baja yang belum menjadi magnet karena magnet elementer ini susunannya masih acak atau belum teratur. Kemudian kalau besi dan baja yang sudah bersifat magnet,
maka susunan magnet elementernya sudah searah atau teratur seperti gambar berikut ini. Jadi perbedaan besi atau baja yang bukan magnet dengan besi baja yang magnet terletak pada susunan magnet elementernya. Nah, kemudian bagaimana perbedaan kemagnetan antara besi dan baja? Untuk magnet elementer pada besi ini gampang sekali diarahkan sehingga besi gampang dibuat menjadi magnet. Akan tetapi magnet elementernya juga mudah tidak teratur lagi sehingga besi dikatakan sebagai magnet sementara karena mudah dibuat, mudah pula hilang kemagnetannya. Sedangkan untuk baja ini kebalikannya dari besi. Jadi magnet elementernya ini sukar sekali diarahkan atau sukar teratur, tetapi sekali teratur maka magnet elementernya ini akan tetap teratur, jadi susah dihilangkan kemagnetannya. Maka dikatakan baja ini sebagai magnet tetap. Jadi sukar dibuat, sukar pula hilang kemagnetannya. Jadi besi itu adalah magnet sementara, sedangkan baja adalah magnet tetap. Kita bisa lihat contoh pengaruh magnet pada magnet elementer pada benda yang bersifat magnetik dan non-magnetik berikut ini. Perhatikan ilustrasinya. Yang pertama kita lihat untuk benda yang bersifat magnetik yaitu besi. Ketika didekatkan dengan magnet atau dibuat menjadi magnet, maka magnet elementer ini akan mudah diarahkan, artinya besi ini mudah dibuat menjadi magnet. Berbeda dengan tembaga. Jadi besi ini nanti akan ketika dia menjadi magnet, dia sudah mempunyai dua kutub utara dan kutub selatan seperti ini. Nah, ini berbeda dengan tembaga. Kalau tembaga ini tidak bisa dibuat menjadi magnet. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat magnet. Yang pertama, ketika sebuah magnet ini digantung kemudian kita putar-putar, maka magnet ini tadi akan berhenti pada dua titik, artinya akan berhenti ketika menunjukkan arah utara selatan. Jadi magnet yang berputar bebas ini akan selalu menunjuk arah utara selatan. Selanjutnya sifat yang kedua, magnet ini pasti mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Mengapa kutub utara dan kutub selatan? Nanti kita akan membahasnya pada kemagnetan bumi. Baik, selanjutnya adalah sifat magnet yang ketiga, yaitu gaya tarik magnet terkuat ini terletak pada kutub-kutubnya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ketika sebuah magnet batang ini di sekitarnya kita taburi dengan serbuk besi, kemudian kita goyang-goyangkan, maka serbuk besi ini akan banyak menempel pada ujung-ujung magnet ini. Artinya gaya tarik magnet ini terletak pada kutub-kutubnya. Selanjutnya sifat-sifat kutub magnetnya. Ketika dua buah kutub magnet didekatkan, maka akan ada dua interaksi. Yang pertama, kalau kutub yang didekatkan itu adalah sejenis atau senama, maka interaksinya adalah tarik-menarik. Sebaliknya, ketika dua kutub yang tidak senama atau berlainan jenis didekatkan, maka interaksinya akan tolak-menolak. Baik, itu tadi adalah sifat-sifat dari magnet. Selanjutnya kita akan bahas tentang pembuatan magnet. Tadi di awal sudah dikatakan bahwa bahan yang bisa dibuat menjadi magnet yaitu bahan ferromagnetik. Contohnya tadi besi, baja, nikel, dan kobalt. Mengapa demikian? Karena di dalamnya terdapat magnet elementer. Nah, untuk pembuatan magnet ini ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan cara menggosok, kemudian yang kedua dengan cara induksi, dan yang ketiga adalah dengan cara mengalirkan arus listrik DC yang disebut dengan elektromagnet. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu dengan menggunakan dengan cara menggosok. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Sebuah bahan magnetik atau ferromagnetik kemudian akan kita magnetkan dengan cara menggosok. Tentunya penggosoknya adalah sebuah magnet. Untuk penggosokannya ini menggunakan salah satu kutub
atau salah satu ujung dari magnetnya. Bagaimana pembentukan kutub-kutubnya? Kita perhatikan dari ilustrasi berikut ini. Ini adalah salah satu contoh bahan ferromagnetik. Ambil saja contohnya, misal ini besi. Kemudian di dalam besi ini, ingat tadi terdapat magnet-magnet elementer. Yang ini magnet-magnet elementernya kita lihat susunannya masih acak atau tidak teratur. Artinya besi ini belum menjadi magnet. Kemudian akan kita buat menjadi magnet dengan cara menggosok, yaitu digosok dengan salah satu kutub magnet batang. Ketika digosok, ini cara menggosoknya harus teratur, jadi searah, tidak bolak-balik. Maka ketika digosok dengan arah yang sama akan membuat teratur magnet elementer ini, sehingga ketika magnet elementer ini susunannya sudah teratur semua, kita katakan besi ini tadi sudah menjadi magnet. Lalu bagaimana pembentukan kutub-kutubnya untuk besi ini tadi? Maka kita lihat dari kutub yang dipakai untuk menggosok dan arah penggosokannya. Perhatikan. Tadi di ilustrasi kutub yang digunakan untuk menggosok adalah kutub utara, kemudian arah penggosokannya adalah dari sisi kiri ke sisi kanan. Maka ini kita simpulkan sisi yang ini, yang kiri, akan menjadi kutub yang sama dengan penggosoknya, yaitu kutub utara. Sehingga kebalikannya, sisi yang ditinggalkan ini menjadi kutub selatan. Baik, kita akan lihat contohnya. Berikut ini, perhatikan gambar. Ada sebatang besi dengan ujung-ujung peki, di mana batang peki ini akan digosok dengan kutub magnet, yaitu kutub selatan penggosoknya. Perhatikan sisi atau arah penggosokannya. Jadi dari arah tanda panah kita lihat penggosokannya arahnya dari sisi Q menuju sisi P. Maka didapatkan hasilnya Q ini menjadi kutub selatan karena penggosokannya selatan, dan P menjadi kutub utara. Baik, kita lihat contoh yang lain. Perhatikan batang XY. XY ini digosok dengan kutub magnet batang dengan menggunakan kutub selatan. Arah penggosokannya yaitu dari sisi X menuju sisi Y. Maka hasil penggosokannya setelah menjadi magnet, X akan menjadi kutub selatan, kemudian Y menjadi kutub utara. Kita akan lihat satu contoh lagi berikut ini. Perhatikan, ada batang AB kemudian digosok dengan menggunakan magnet batang memakai kutub utaranya. Perhatikan arah tanda panah penggosokannya. Ini penggosokannya arahnya adalah dari sisi A menuju sisi B. Jadi perhatikan tanda panah ini. Tanda panah ini arahnya ke sini, artinya menggosoknya adalah dari A ke B. Penggosoknya adalah kutub utara, maka pada sisi A ini akan menjadi kutub utara, kemudian B menjadi kutub selatan. Satu lagi, batang peki ini digosok dengan kutub selatan, di mana arah penggosokannya dilihat dari tanda panah. Ini perhatikan, arah penggosokannya adalah dari Q ke P menggunakan kutub selatan. Maka Q akan menjadi kutub selatan, sedangkan P akan menjadi kutub utara. Baik, bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut untuk pembuatan magnet dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara induksi. Induksi ini cukup dengan mendekatkan bahan ferromagnetik dengan sebuah magnet, maka bahan magnetik tadi akan terinduksi sehingga akan menjadi magnet. Nah, kita akan lihat ilustrasinya berikut ini. Jadi ketika ini didekatkan akan menjadi magnet, dan kemudian ketika dijauhkan ini akan hilang kemagnetannya lagi. Jadi kita akan lihat ilustrasinya berikut ini sampai dengan pembentukan kutub-kutubnya. Ini adalah sebuah bahan ferromagnetik atau bahan magnetik. Kita ambil contohnya adalah besi. Perhatikan magnet elementernya masih acak, artinya ini belum menjadi magnet. Kemudian di bawah ini ada paku-paku. Ketika ini kita dekatkan, jadi besi ini tadi kita dekatkan dengan paku, tidak ada reaksi apa-apa karena memang ini belum menjadi magnet. Nah, kemudian kita akan buat ini menjadi magnet dengan cara mendekatkan sebuah magnet. Ini disebut dengan induksi.
apa yang terjadi? Ternyata magnet elementer pada besi ini tadi akan menjadi searah. Artinya ketika dia sudah menjadi searah ini, besi dikatakan sudah menjadi magnet. Apa buktinya? Buktinya paku-paku yang di bawah ini tadi tertarik menempel pada besi karena ini mempunyai gaya tarik. Kemudian apa yang terjadi ketika magnet ini kita jauhkan lagi? Maka ini magnet elementer akan mengacak kembali. Artinya kemagnetannya sudah hilang. Nah, selanjutnya bagaimana pembentukan kutubnya? Kita lihat yang mendekati adalah kutub selatan. Maka sisi besi yang atas ini akan menjadi kutub yang berlawanan karena tertarik dengan sisi selatan. Maka sisi pada besi yang atas ini akan menjadi kutub utara, yang bawah menjadi kutub selatan. Baik, mudah dipahami ya. Selanjutnya cara yang ketiga, yaitu dengan cara elektromagnet. Apa itu elektromagnet? Yaitu membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik searah atau arus listrik DC. Jadi yang dipakai sumber arusnya adalah sumber arus searah atau sumber arus DC. Kenapa? Karena prinsip membuat magnet adalah membuat searah magnet elementer. Nah, contoh sumber arus listrik DC adalah baterai. Kita akan melihat bagaimana proses pembuatan magnet dengan cara elektromagnet. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Baik, ini ketika ini sebenarnya belum menjadi magnet, jadi belum ada kutub-kutubnya. Perhatikan dari besi ini yang magnet elementernya masih ngacak tadi, kemudian ketika ini dihubungkan dengan sumber arus DC, maka akan mengalir arus. Nah, arus listrik ini tadi akan membuat magnet-magnet elementer ini menjadi searah, sehingga ketika ini sebenarnya ini sudah searah. Jadi ketika ini sudah searah, maka magnet elementer ini tadi searah semua, dikatakan ini sudah menjadi magnet. Nah, ini disebut dengan elektromagnet. Bagaimana penentuan kutub-kutubnya? Kita akan menggunakan sebuah aturan yang disebut dengan aturan kaidah tangan kanan. Nah, kita akan lihat bagaimana kaidahnya. Kaidahnya adalah tangan kanan ini menggenggam, kemudian posisikan 4 jari mengikuti arus listrik yang mengalir pada kawat melingkar. Kita akan terapkan pada contoh berikut ini. Perhatikan. Yang pertama, ketika ini ada elektromagnet sudah mengalir, kemudian ini perhatikan, ini kutub-kutub dari baterai, ini kutub positif, ini kutub negatif. Arus tentunya akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, jadi ini arah arus ke atas. Nah, ingat kaidah tangan kanan tadi, tangan kanan menggenggam, di mana 4 jari ini mengikuti arah arus listrik, kemudian ibu jari ini menunjukkan kutub utara. Nah, selain 4 jari ini tadi menunjukkan arah arus listrik, maka 4 jari ini juga menunjukkan arah lilitannya. Jadi, perhatikan gambar ini. Kita terapkan atau kita posisikan kaidah tangan kanan, 4 jarinya ke atas menggenggam ini ya. Kemudian ibu jari dengan sendirinya atau otomatis akan menunjukkan kutub utara. Maka pada elektromagnet ini, sisi yang ini menjadi kutub utara dan sisi yang kanan menjadi kutub selatan. Baik, kita akan lihat contoh yang lain lagi supaya lebih jelas. Perhatikan. Jadi ini masih sama dengan yang tadi. Kita akan lihat contoh yang kedua. Perhatikan. Ini adalah sebuah gambar elektromagnet. Jadi ingat, untuk mencirikan elektromagnet adalah ada besi yang dililitkan dengan kawat, kemudian dihubungkan dengan sumber arus DC. Ini lambang sumber arus DC. Maka kita katakan ini adalah elektromagnet. Untuk menentukan kutub-kutubnya, kita lihat dulu arah arusnya. Ingat, ini adalah kutub positif, ini kutub negatif. Jadi arah arusnya ke kanan, ke kiri, kemudian di sini adalah arahnya ke atas, sehingga arah arus ini ke atas, kemudian ikuti arah lilitannya. Maka ketika diterapkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan, ini kita posisikan tangan kanan, ini 4 jari ke atas, kemudian ibu jari ke kiri sesuai dengan arah ini, arah arus dan arah lilitannya. Maka
pada sisi yang kiri ini akan menunjukkan kutub utara. Ingat, karena ibu jari menunjukkan kutub utara. Ini kaidah tangan kanan untuk elektromagnet. Kemudian ini menjadi kutub selatan. Baik, satu contoh lagi kita akan lihat. Perhatikan, ini ada elektromagnet di mana kutub positif di sebelah kanan, jadi kebalikannya dengan ini. Maka arah arus akan mengalir ini dari ke kanan, kemudian ke atas, kemudian perhatikan arah lilitannya. Nah, kita terapkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan berikut ini. Ingat, kaidah tangan kanannya adalah 4 jari menunjukkan arah arus dan arah lilitan, sehingga kita menempatkan atau memposisikan tangan kanan seperti ini. Jadi 4 jari ini menunjukkan arah arus karena arah arus kan ke bawah, sehingga ibu jari ini akan menunjukkan kutub utara. Maka hasilnya adalah Y ini kutub utara, kemudian E kutub selatan. Nah, jadi diingat-ingat, kaidah tangan kanannya adalah 4 jari menunjukkan arah arus dan ibu jari menunjukkan arah utara. Bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya kita akan lihat bagaimana cara memperkuat kemagnetan pada elektromagnet. Ingat, elektromagnet tadi adalah sebuah batang besi yang dililitkan dengan menggunakan kawat, kemudian dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan DC. Dalam hal ini digunakan batu baterai. Maka elektromagnet ini bisa diperkuat kemagnetannya dengan beberapa cara. Antara lain cara yang pertama yaitu dengan menambah jumlah lilitan. Nah, untuk cara yang pertama ini menambah jumlah lilitan pada kumparan yang dialiri arus akan menghasilkan medan magnet, sehingga bila lilitannya ini diperbesar maka akan membuat medan magnet yang dihasilkan semakin besar juga. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan memperbesar kuat arus listrik. Ingat, tadi menggunakan sumber arus listrik DC. Besarnya arus listrik yang mengalir pada kumparan akan berbanding lurus dengan medan magnet yang dihasilkan. Elektron-elektron yang mengalir pada penghantar ini akan menghasilkan medan magnet, sehingga semakin banyak elektron yang mengalir, maka semakin besar pula medan magnet yang dihasilkan. Dan cara yang ketiga yaitu dengan memberi inti besi. Memberi inti besi pada kumparan, jadi besi yang dililit dengan kumparan kemudian dialiri arus listrik, maka besi tersebut akan menjadi magnet. Karena besi ini menjadi magnet, maka besarnya medan magnet total yang dihasilkan ini didapatkan dari penjumlahan medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan ditambah dengan medan magnet yang dihasilkan oleh inti besi. Maka akan semakin kuat kemagnetannya pada elektromagnet ini. Baik, selanjutnya kita akan bahas yang terakhir tentang bagaimana menghilangkan sifat kemagnetan. Ini ada beberapa cara, ada 3. Kita lihat. Cara yang pertama yaitu pada prinsipnya sifat kemagnetan dapat dihilangkan dengan cara mengacak magnet elementer. Cara yang pertama yaitu dengan dipukul-pukul. Kemudian cara yang kedua dengan dipanaskan atau dibakar, dan cara yang ketiga yaitu dengan mengaliri arus listrik AC atau arus listrik bolak-balik, karena dengan arus listrik bolak-balik magnet elementernya menjadi tidak searah lagi. Jadi akan menghilangkan sifat kemagnetannya. Baik, demikian tadi pembahasan kita mengenai kemagnetan. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.